Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kelima kali ini kita coba untuk praktek lanjutan dari yang sebelumnya ya. Jadi hari ini yang coba kita bahas adalah kita nanti akan membuat sebuah aplikasi yang bisa membaca data array. Data array-nya sudah saya siapkan secara online. Dan nanti array itu dimodel dengan dua tampilan. Jadi model menggunakan card ya. Card kemudian satunya menggunakan card expandable. Jadi nanti cardnya modelnya khusus nanti ada ya. Jadi ini untuk praktek dari tema looping, array, event juga ada nanti kita siapkan. Jadi ya ini kita mulai dari nol projectnya, tidak meneruskan yang kemarin karena praktek 2 dilanjutkan ke 3 ke 4 kemarin ya kalau tidak salah. Kemudian yang kelima ini kita bikin mulai nol aja karena memang struktur layoutnya berbeda sekali. Jadi kita mulai dari nol, tapi kita tidak lama nanti karena kita mengambil beberapa script yang sudah saya siapkan ya. Tinggal kopas saja, nanti saya jelaskan kenapa sintak ini seperti ini dan seterusnya. Oke, semuanya udah ada di e-learning ya, mulai modul praktikumnya, panduannya juga sudah ada. Nih, nanti sambil videonya dilihat nanti ya. Oke, kita buka modul praktikumnya. Jadi saya siapkan ini ya, modul praktikum mobile programming seri 5, membaca data array online. Kita nanti membuat FAB juga ya, floating action button, kemudian card dan ini card biasa sama card expandable. Jadi ada dua card nanti yang kita gunakan. Oke. Jadi di sini ya. Jadi kita mulai dari nol, nggak meneruskan project yang sebelumnya, kita mulai dari nol aja. Jadi di sini kita membuat folder mobile 3 di htdoc ya. Jadi kita siapkan di htdoc folder namanya mobile 3. Mobile 3 seperti ini. Oke, sudah ya terbuat ya. Perintah berikutnya, copy folder core CSS font img dan js dari folder mobile 2. Ya, kita ngopinya dari mobile 2 ya. Kenapa kok ngopinya dari mobile 2? Karena memang beberapa file sudah ada dari sini. Misal di JS ini sudah ada jQuery-nya. Kalau saya ngopi dari yang framework 7 yang masih asli, ini nggak ada. Jadi nanti kita harus copy terlebih dahulu ya. Cara paling gampang ya dari project sebelumnya saja. Core CSS font img js yang kita copy, HTML-nya tidak. Indeksnya nanti kita bikin sendiri ya, karena strukturnya agak sedikit berbeda. Ini kita copy, kita paste di folder mobile 3 di sini. Oke, sudah. Kemudian buat file index di dalam folder mobile 3, kemudian tambahkan sintak berikut. Nah, ini sintaknya seperti biasanya ya. Jadi sintak untuk sintak dasarnya, awalnya, tahapan awalnya kita copy terlebih dahulu. Kita membuat indeks ya di mobile 3, new index.php. Oh sorry, kita nggak bahas web ya, saya masih kebiasaan untuk membahas web. Index.html karena saya masih bersinggungan dengan yang namanya PHP. Nah itu makanya kebiasaan. Index.html ya, jangan sampai salah, nanti belakangnya ada ekstensi lagi misalkan .txt. Pastikan bahwa ini tuh benar-benar index.html karena kasus kemarin banyak yang seperti itu. Kita edit ya filenya, saya menggunakan Visual Studio Code. Nah di sini saya paste. Nah ini ternyata ngiri semua, saya tata terlebih dahulu aja ya biar enggak bingung. Head ini ke sini, head yang ini ke sini, maka metanya ini 2 kali. Oke, ini body, kemudian ini body, ini saya begini, saya tata ya. Silakan kalau menggunakan plugin misalkan Beauty HTML juga boleh, silakan. Tapi kalau saya lebih suka seperti ini karena kebiasaan ya. Saya kebiasaan nata sejak dulu. Ini yang harus mencorok, ini mencorok ini. Nah, ini di sini.
ini div class, oh lebih, saya cek lagi, saya cek ulang, oh ini sorry ininya ini ke sini. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini jadinya kita coba terlebih dahulu. Jadi prosesnya kita coba setelah editing apa, kita coba terlebih dahulu. Itu sebuah langkah preventif biar tidak sampai errornya banyak ya. Kita cek localhost mobile 3 ya. Nah, keluarnya seperti ini. Memang untuk tahapan ini kita keluarnya seperti ini. Udah bener ya. Seperti ini aja. Jadi udah bener ini praktikum 3. Warnanya putih, yang ini sudah navbarnya sudah warna biru. Ini kemarin saya jelaskan bagaimana jadi warna biru di praktikum yang kedua kalau tidak salah ya. Nanti bisa dilihat lagi. Ini tidak perlu saya jelaskan ulang. Kemudian langkah berikutnya adalah, nah ini, karena konsep kita itu membaca data array dan data array-nya dalam bentuk object card ya. Jadi kita harus punya data array-nya kan. Data array ini berisi data daftar film, nggak banyak, paling sekitar 6 kalau nggak salah, hanya untuk testingan saja, yang saya tempatkan secara online ya di link ini. Jika ingin membuka silakan, jadi kita tes dulu alamat ini jalan apa enggak ya. Kita copy, udah kita masuk Google Chrome, kita buka new tab aja, kita paste linknya. Nah ini kan keluar, nah berarti ini data array-nya sudah bisa diakses sebenarnya. Ya var film. Nah, kemudian ini isinya ini. Nah, ini ada banyak film ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6. Nah, nanti data ini yang kita looping dan kita model bentuk card di aplikasi kita. Jadi ini saya tempatkan online biar mudah untuk diakses ke semuanya, biar tidak download filenya juga. Jadi cukup mengakses berupa link seperti ini, maka nanti akan bisa diakses. Oke, kembali ke panduannya. Jadi setiap langkah berikutnya itu kita masukkan link ini ke dalam JS. Jadi ini caranya ya. Tambahkan yang berwarna biru. Jadi ini saya tambahkan. Saya tempatkan sebelum body, sebelum tutup body tetapi setelah app.js. Nah, di sini. Berarti di sini ya. Paste. Jadi ini linknya ya, https drive.crazycoding.info/movie.js ini ya. Sini oke, lanjut. Nah, langkah 6, tambahkan sintak berikut di antara tag div class page content. Sintak berikut digunakan untuk menampung card hasil looping data array. Oke, ini saya copy dulu, nanti saya jelaskan. Di dalam page content ya, berarti di sini saya kasih enter. Nah, di sini seperti ini contohnya. Ini juga bisa dibuat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasil dari looping itu akan ditempatkan di sebuah div, karena hasil looping itu butuh tempat ya, butuh wadah. Jadi wadahnya adalah saya bikin div seperti ini, div ya. ID digunakan agar wadah ini atau div ini bisa saya panggil dari JavaScript ya. Saya kasih ID biar div ini bisa saya manipulasi melalui JavaScript. Jadi ID-nya saya menggunakan kata-kata block data. Ini terserah, ID-nya terserah kalian. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi nanti hasil looping akan ditempatkan ke dalam div dengan ID block data, gitu ya. Lanjut, ya ini. Langkah ke-7. Jadi kita bikin script-nya ya. Karena nanti kita bikin itu, kita script. Kita bikin script di sini. Jadi bikin script di bawah sini. Oh, sudah terbuat otomatis. Nah, ini script dan ditutup dengan /script. Di bawahnya seperti kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, langkah 8, buat function JavaScript dengan nama ambil data dan diletakkan di antara tag script ini ya. Sintaksnya sebagai berikut. Nah, ini agak kompleks memang ya. Nanti saya jelaskan. Ini yang mungkin kita baru pertama bikin seperti ini. Kalau fungsinya tidak, tapi isinya adalah itu yang saya paste, saya tata terlebih dahulu ya, karena ini saya tata karena belum itu. Kemudian ini saya tata terlebih dahulu, ini sampai sini. Oke, nah ini saya jelaskan satu persatu sintaknya bagaimana.
Jadi function ambil data, nanti function ini menangani untuk pengambilan data dari link ini ya. Nah ini var hasil sama dengan petik-petik, jadi kita membuat var hasil karena nanti setiap kali data di looping maka data itu akan ditambahkan ke dalam hasil. Jadi ini sebenarnya konsepnya seperti increment kalau di looping itu nanti ada di modul ya looping. Jadi ini, nah kemudian var x ini variabel untuk menangani looping di sini. Jadi loopingnya mulai for ya. For x in film. Film dari mana kata-kata film? Sebenarnya kata-kata film ini dari sini. Karena di variabel array yang di online sudah menggunakan var film. Jadi otomatis var film ini sudah dikenali di dalam JavaScript. Maka di sini jadi jalankan atau looping x di dalam film. Oke. Berikutnya saya buat variabel judul yang diisi dari film urutan ke x. X-nya karena ini baru looping pertama maka looping ke 0 ya, looping ke 0, maka X-nya diberi 0 diambil dari kelas judul. Kelas judul ini dari mana? Dari loopingnya. Ini ada judul, ada pemain, ada tahun, ada rating. Jadi anggap aja ini kalau di database seperti nama kolomnya. Kalau pernah belajar database, judul ini seperti nama kolomnya ya. Jadi ini. Maka setelah titik ini harus disebutkan ini ya. Nah, key-nya di sini ya, key-nya. Kalau di array namanya key. Ini judul, pemain, tahun, rating, cover, sinopsis. Di sini juga ada data kedua, judul, pemain, tahun, rating, cover, sinopsis. Nah, jadi setelah titik adalah key-nya, key dalam array-nya. Ini variabel yang saya bikin sendiri. Kok sama? Hanya kebetulan. Bukan berarti ini harus sama dengan ini. Tidak, ini kebetulan saya samakan. Ya, ini tahun, rating sama penjelasannya. Cover ini yang berbeda ya. Di sini cover, di sini ada cover, oke, untuk menampilkan gambarnya. Di sini saya menggunakan kata-kata sampul. Nah, oke. Nah, ini yang agak kompleks ya. Di sini ini sampai sini digunakan untuk membuat sebuah kartu ya. Kok bisa seperti ini? Misalkan div class card, demo card, header pic. Ini bisa dilihat di Framework 7 ya. Di panduan Framework 7 yang PKIK atau dari dokumentasi online. Jadi sebenarnya strukturnya seperti ini. Saya bisa bukakan ya. Saya bisa bukakan di Framework 7 karena itu card, maka kita cari card di page card. Nah, ini card ya. Saya buka misalkan, hanya saya kasih contoh. Kebetulan yang saya gunakan itu jenisnya adalah style card. Ya, style card. Jadi sini saya searching aja di sini. Ctrl F style card. Nah, ini ya, style card. Kalau mau tahu bentuknya, saya bukakan di Framework 7 yang asli. Localhost F7. Di sini ada card. Nah, ini ya. Cari yang jenis style card yang saya gunakan itu yang ini. Nah, ini, mulai ini ya. Jadi bentuknya style card yang saya gunakan adalah seperti ini, ada gambar di atasnya. Kemudian ada kayak komen gitu, terus ada footer ini. Ada tombol like dan read more ini ya. Like ini tombol, read more ini sama. Nah, nanti saya menggunakan yang ini. Lah, ini itu scriptnya adalah seperti ini. Jadi mulai dari ini sampai ini. Ini karena panjang saya word wrap ya. Nih, nah ini. Jadi mulai dari sini, ini sampai sini ini terbentuk satu card. Bisa kita lihat di sini kata-katanya ya. Journey to mountain. Maka di sini lihat journey to mountain. Nah, di sini ya. Keluarnya di sini. Nah, ini. Tapi kenapa di JavaScript jadi seperti ini? Nah, kok kayak tidak beraturan seperti ini ya? Ya, oke. Sebenarnya ini ada alasannya. Kalau dalam layout HTML itu di model seperti ini, HTML kan seperti ini, lebih mudah dipahami karena oh ini div sini, kemudian ini div bawahnya, anaknya div ini gitu kan. Itu memang ada sedikit pengaturannya, tapi sebenarnya di JavaScript itu
harus lurus seperti ini. Jadi tanpa jeda kita nulisnya. Jadi ini disusun, yang ini disusun itu tanpa ganti baris. Karena kalau ganti baris error nanti dia di JavaScript kalau untuk nulis HTML ya. Nah, jadi makanya ini jadi lurus seperti ini. Tetapi ini akan menyulitkan kita kan, gitu masalahnya. Oke, sebenarnya ada triknya ya, biar sebuah layout HTML yang ditulis dari JavaScript itu bisa tertata seperti ini dan tidak membuat error. Ada caranya. Jadi kita tambahkan slash ya, kita tambahkan backslash apa slash itu ya, gini. Jadi misalnya seperti ini, saya tambah ini, saya enter. Nah, dia tidak error. Kalau saya nggak tambahkan, semisal seperti ini, saya arahkan error kan. Nah, error. Kalau seperti ini, saya tata gitu ya, misalkan error. Maka caranya kita tambahkan slash tadi, slash atau backslash tadi. Nah, ini bentuknya seperti ini, kita enter. Nah, dia tidak ada masalah. Karena kalau saya tambahkan karakter ini, maka enter itu dianggap tidak ada oleh JavaScript gitu ya, terutama string ya ini ya. Nah, ini saya tata biar lebih mudah untuk itunya. Ini saya kasih slash, misalkan saya enter lagi. Ini sampul, misalkan ini saya gini. Ini berarti tutupnya sini. Nah, ini ini divnya tutup langsung aja kalau gitu. Jadi saya keliru yang kasih slash yang ini. Nah, seperti ini. Misalkan ini slash. Ini juga slash seperti ini. Jadi aslinya seperti ini ya, aslinya ya. Kalau sesuai struktur berarti seperti ini. Nah, ini kan pas. Nah, seperti ini. Jadi boleh ya, di model seperti ini boleh. Tetapi kalau tanpa ini, misalkan saya hilangkan satu aja, maka error semua ini. Nah, sudah berubah beda lagi nanti. Nah, makanya saya tambah slash. Ini error ya, karena di sini tidak ada ininya. Saya tambahkan gini. Nah, jadi triknya adalah jika ingin menyusun string, terutama ya terutama string itu yang mengandung sintak HTML, maka jika ingin menata seperti ini sesuai dengan layout yang ada kayak gini biar lebih mudah pengerjaannya, maka gunakan karakter ini. Jadi sebenarnya memang ini harusnya lurus semua gitu, nanti turun otomatis ya, tapi kalau di model seperti ini juga bisa, tidak ada masalah. Jadi ini triknya ya, triknya gimana kita bisa enter atau ganti baris pada beberapa teks agar mudah kita susun bentuknya gini ya. Nanti kita akan bersinggungan dengan hal ini banyak, karena beberapa nanti jenis layoutnya akan dibangun dari JavaScript, terutama bagian datanya nanti dibentuk list, dibentuk card gitu ya, nanti loopingannya pasti di JS kan. Nah, nanti kita membuat create layoutnya by JS seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian hasil ini berarti setiap kali looping hasil itu ditambah lagi dengan ini, maka ini akan disimpan secara otomatis di hasil. Ini adalah konsep increment, jadi itu konsep increment ya. Hasil plus sama dengan, jadi hasil sebelumnya ditambah dengan layout yang baru. Looping lagi, hasil sebelumnya ditambah layout yang baru, maka layoutnya akan ngumpul sebanyak hasil loopingnya berapa kali. Kalau ini saya gini, saya hilangkan plusnya, maka ini akan menganggap bahwa hasil itu akan ditindas dengan layout yang baru, otomatis yang lama akan hilang ya, maka keluarnya hanya satu aja. Nanti kita bisa coba ya nanti. Ini saya plus dulu seperti ini. Kemudian kalau sudah loopingnya selesai, maka ini di sini ada ya, ini jQuery ya untuk mengisi nilai. Kalau kemarin kita sering bersinggungan dengan val karena memang yang diisi adalah objek yang berinteraksi dengan pengguna, maka di sini akan berbeda karena yang kita tangani adalah sebuah div, bukan input tipe teks, bukan input tipe number, tapi div. Div itu tidak menggunakan val, tetapi menggunakan HTML dengan konsep yang sama. Jadi
dolar buka kurung, kita sebutkan ID-nya, blok data ada pagernya. Kemarin sudah saya jelaskan ya kenapa kita menggunakan pagar. Blok data titik HTML diisi apa? Hasil dari awal ini ya, hasil nanti akan ditempatkan di sini. Oke, ini sudah clear fungsinya. Kita lanjut. Nah, jika sudah, langkah berikutnya adalah memanggil function ambil data agar langsung dijalankan saat aplikasi dijalankan. Jadi kita coba untuk memanggil sebuah function tetapi tidak menggunakan event. Buat pemanggilan function JavaScript dalam tag JavaScript, tambahkan sintak berwarna biru. Jadi ini ya, saya copy. Jadi kita nggak menggunakan event lagi untuk manggil ini. Ini contoh ya. Jadi tidak harus memanggil function itu pakai event, tidak. Bisa seperti ini ya. Di dalam JavaScript kita bisa tambahkan, nah ini. Jadi dalam script itu akan menjalankan ambil data. Maksudnya adalah memanggil function ambil data kayak gini. Oke, ini simple, cukup simple ya. Silakan coba. Oke, silakan coba. Berarti ini langkahnya udah terakhir. Kita coba di sini. Kita jalankan Mobile 3. Keluar ya. Karena saya online. Nah, ini bisa dilihat bisa jalan. Di sini, nah ini. Di sini card-nya ya. Nah, ini muncul semua. Jadi card-nya sudah kelihatan, layout-nya sebanyak datanya. Tadi kita bisa hitung datanya ada 6. Maka di sini juga ada 6 data. 1 2 3 4 5 6 ini ya. Jadi ini model card usual, jadi card biasa, styled card yang seperti saya contohkan di sini. Nah, ini kan bentuknya seperti ini, cuman dimodifikasi sedikit tanpa footer. Jadi tanpa footer di bawah. Jadi cukup sampulnya, kemudian isinya ini kita isi sinopsis di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk yang ini praktikum yang sesi pertama ini selesai karena ada 2 sesi. Nah, ini ada lagi. Kita akan modifikasi lebih kompleks lagi ya bentuk interface dari aplikasi mobilenya ini. Jadi ini sudah selesai untuk yang bentuk pertama. Kita udah bisa membuat card yang dimodel seperti ini ya. Sampul ini ditempatkan online semua ya, datanya online, sampulnya ada di online juga. Oke, kita sekarang lanjut ke sesi kedua. Ini praktikum kedua. Nah, kita modifikasi ya. Jadi saya ingin membuat konsep di mana layoutnya itu bisa dirubah dengan tombol tertentu. Misalkan kalau kita sering ketemu itu di aplikasi mobile yang asli itu, yang sudah ada di pasar maksudnya. Jadi ada model grid, model card misalkan ya. Kalau grid berarti kecil-kecil gitu, kalau card besar-besar misalkan. Tapi di sini saya coba menggunakan 2 layout, jadi card dan card expandable ya. Di sini dengan bantuan komponen FAB, floating action button. Jadi ini ya. Jadi langkahnya adalah kita tambahkan FAB-nya dulu. Floating action button-nya ke dalam tag div class page. Oke, di sini yang pernah saya bilang dulu bahwa yang tampil secara visual adalah di dalam navbar dan page content, tetapi tidak berlaku pada beberapa komponen yang komponen lain. Ada beberapa komponen lain yang peletakannya khusus seperti FAB ini ya. Jadi FAB floating action button tidak ditempatkan di dalam page content, bukan juga di navbar, tetapi di dalam page sejajar dengan navbar dan page content gitu ya. Yang saya gunakan adalah jenis FAB pada pojok kanan bawah. Ini saya copy terlebih dahulu ya. Karena FAB-nya ada macam-macam, jadi yang saya gunakan adalah yang jenis ini. Saya bukakan di package-nya yang asli. FAB ini ya. Jadi yang saya gunakan adalah yang pojok kanan bawah ini. Jadi nanti dia bisa membuka pilihan ini nilainya ya. Jadi yang saya gunakannya sebelah kanan, pojok kanan bawah ya. Jadi kita copy terlebih dahulu sintaknya ini, saya jelaskan nanti. Saya tempatkan di dalam page sejajar dengan navbar dan page content ya. Jadi tempatkan di sini saja di antara ini. Jadi di sini ya. Saya paste gini. Ditata terlebih dahulu biar enak nanti kalau ada pengecekan atau ada masalah nanti lebih gampang ngeceknya ya. Seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini.
Jadi ini FAB, jadi kelasnya untuk membuat floating action button itu menggunakan div kelas FAB. FAB karena saya di kanan pojok bawah, FAB right bottom di sini ya. Kelasnya menggunakan ini. Kemudian ahrefs-nya ini yang digunakan untuk membentuk tombol yang pojok itu. Kalau tidak ditekan maka muncul icon bars, tetapi kalau ditekan view finder, nanti bisa dilihat perubahannya. Jadi ini setelah ini tidak ditekan, kalau ini setelah ditekan gitu ya. Kemudian ini ada FAB button stop. Ini digunakan untuk percabangan menunya. Jadi ininya 1 2 3 ini. Karena di sini tertulis button top, maka dia larinya ke atas. Kalau ini kan ada yang ke samping ya, ada yang ke bawah. Ini berarti button bottom. Ini ke atas sama seperti ini, cuman ini ada tulisannya, kalau ini tidak ada. Nah, itu ya. Di sini ada dua opsi ya. Yang satu menggunakan ada angka 1 menggunakan kata-kata card. Jadi satunya itu nanti akan muncul di sini, cardnya di sini. Nah, kemudian di sini yang kedua opsinya 2 dan card expand. Berarti di sini 2 card expand di sini ya. Oke. Ini kita coba terlebih dahulu seperti saya bilang tadi. Kita refresh. Nah, keluar ya. Kalau saya tekan, nah keluar dua pilihan, card dan card expand. Dan perubahan ikonnya di sini dari bars kalau saya tekan jadi view finder ini ya, kayak scan gitu ya. Ini hanya contoh icon aja, nanti bisa dirubah. Nah, jadi seperti ini kelihatannya ya. Nah, oke, ini sudah bisa. Oke, udah keluar seperti ini, berarti sudah benar. Kita lanjut. Oke, ini seperti ini persis. Langkah berikutnya memodifikasi mekanisme ambil data dan cara pemanggilannya. Hal ini karena ada dua model layout. Jadi rencana saya di sini kalau saya tekan 1 modelnya akan card seperti ini. Tapi kalau saya tekan 2 maka modelnya berbeda menggunakan card expand layoutnya, bukan card yang seperti ini. Jadi ini ya, kita modifikasi nanti saya jelaskan. Jadi di sini hanya menambahkan yang warna biru saja ya. Jadi jenis, nah ini jenis untuk membedakan nanti bentuknya. Jadi di dalam function ambil data saya buat variabel jenis seperti ini. Kita lihat lagi, setelah itu kita membuat if di sini ya. Kita bikin if, kita copy if di sini. Jadi sebelum hasil ini kita beri if. Oke, kemudian hasilnya menjorok, ada tambahan else di sini. Jadi ini menjorok gini ya. Else gini ya, else-nya di sini. Ini saya urutkan terlebih dahulu. Oke, ini ya hasil ini. Jadi layout yang hasil ini adalah layout bentuk card expand. Nanti bisa saya tunjukkan. Jadi card expand itu seperti apa ya, seperti ini. Saya bukakan dulu contohnya ya. Nah, ini card expand. Jadi kalau saya tekan dia bisa keluar sama kontennya. Cuman yang saya gunakan adalah yang bawah ini. Nah, yang jenis ini. Kalau saya tekan dia seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, sintaknya seperti apa? Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Kita buka berarti card expand ini ya. Kita buka aja kalau ingin tahu sintak aslinya. Tadi di sini kata-katanya untuk ini monkey, kita cari Ctrl F monkeys. Nah, ini ya. Jadi untuk membuat card expandable yang jenis bawah itu mulai dari sini sampai sini. Nah, ini ya. Bisa dilihat lagi strukturnya seperti apa. Tapi di sini seperti tadi ya kasusnya ya, dia rata seperti ini. Coba kita model layoutnya seperti yang model yang atas sebelumnya. Jadi kita tambah ini karakternya. Nah, kita susun ulang.
seperti ini biar bisa dibaca lebih mudah, lebih human readable untuk sintaknya. Ini size ini div ya, size-nya ini. Kita data terlebih dahulu ya. Oh, ini saya kurang slash. Seperti ini div. Kemudian ini P ini ya, PP ini A, terus tutup slash div di sini, kemudian slash div di sini, kemudian slash div di sini. Oke, ini jadi struktur untuk card expandable-nya seperti ini ya. Jadi ini saya sesuaikan dengan yang bawaan ini sebenarnya. Nah, persis nanti bisa dilihat ulang di sini skripnya ya. Di sini ada beberapa variabel yang memang saya dari sini. Contoh seperti ini ya, sampul ini kan ngambil dari sini. Judul ngambilnya dari variabel judul, karena judul ini sudah diisi dengan ini loopingan yang variabel ini, judul di sini. Nah, seperti ini ya. Ini udah jadi. Nah, jadi nanti misalkan di sini jika yang memanggil, misalkan yang memanggil function ambil data ini jenisnya card, maka if-nya akan bekerja di sisi sini. Maka layout yang dihasilkan adalah yang ini. Selain card, maka dia akan menghasilkan layout yang ini. Jadi ada dua layout tetapi satu function sebenarnya. Karena fungsinya sama-sama looping, cuman beda untuk jenisnya, maka bisa dimodel seperti ini. Nanti silakan diekspor kalau punya logika lain ya. Jadi ini yang saya gunakan, logikanya seperti ini. Sisanya sama, jadi hasilnya akan dimasukkan ke dalam objek HTML dengan dengan ID blok data ya. Seperti ini. Semuanya sama, hanya penambahan ini saja. Jadi ini untuk layout card, style card yang biasa, yang ini untuk card expandable. Sini ya. Saya simpan, kita lanjut. Kemudian langkah berikutnya memodifikasi cara pemanggilan function ambil data ya. Kalau ini saya dijalankan pasti error ya, karena di sini saat memanggil ambil data tanpa mengirimkan nilai sama sekali, padahal di sini butuh nanti nilainya. Jadi ini yang namanya function dengan nilai. Jadi ambil data ini jika ingin memanggil ambil data, maka dia butuh mengirimkan sebuah nilai gitu ya. Di sini saya bikin seperti ini karena defaultnya saya menggunakan card, maka saya tulis card seperti ini. Card saat ini dijalankan ya, cara kerjanya berarti ambil data mengirimkan nilai dengan kata-kata card. Card akan disimpan di variabel jenis ya. Di sini akan dijalankan, kemudian di sini dicek jika variabel jenis sama dengan card, maka ini yang dijalankan. Nah, seperti itu cara kerjanya ya. Di sini ambil data card. Nah, oke, next. Jika sudah, maka kita tinggal menghubungkan opsi-opsi yang ada di FAB itu untuk bisa memanggil function ambil data. Maka tambahkan yang berwarna biru ini. Nah, ini saya copy di sini ya. FAB di atas ya ini. Ini karena ini pilihan card, maka di sini on click-nya seperti ini. On click ambil data card, dikirimkan cardnya ini. Nah, maka jenisnya berbunyi card kalau ini. Jika yang bawah maka sedikit berbeda. Ambil data card E, yang penting bukan card, karena di sini logikanya adalah else selain card, berarti card ini udah bisa jalan. Saya simpan ya, sudah. Tinggal dicoba. Oke, kita jalankan seperti ini ya. Kemudian kita coba card expand. Nah, dia berubah cardnya. Oh, kita cek terlebih dahulu apakah ini masalah jaringan atau kesalahan script.
Oh, ini transkrip, mungkin kita cek terlebih dahulu ya sintaknya. URL sampul. Oke, ini ya kita cek. Ternyata ini tidak muncul gambarnya, tapi kalau saya tekan cardnya dia muncul datanya. Jadi kemungkinan ini ada dua kemungkinan, masalah jaringan atau kesalahan nulis sintak ya. Cuman kalau dilihat dari yang jenis card yang satu, gambarnya muncul, berarti bukan masalah jaringan, karena di sini juga gambarnya tidak ada masalah. Kemungkinan adalah penulisan kita yang salah ya. Kita cek satu-satu di sini. Di card ini ya, kita cek kelasnya. Ini ya, ini salah ya, kelasnya tidak ada no repeat seperti ini, adanya ada stripnya. Nah, seperti ini, no repeat. Nah, center top seperti ini. Jadi saya kesalahan tulis saja di sini ya. Kita coba terlebih dahulu, kita simpan, kita refresh terlebih dahulu, kita coba jalankan ya. Nah, ternyata keluar ya. Nah, ini keluar. Misalkan ini saya klik, nah munculnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, gini. Oke, sampai sini kelihatannya oke, tidak ada masalah. Ya, jadi muncul baik model card biasa seperti ini atau jenis card yang expand. Nah, ini juga nggak ada masalah. Silakan dicoba terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan ini ternyata kata-katanya terlalu ke kiri misalkan, maka kita bisa nambahkan CSS sendiri. Berarti di sini ya, di sinopsisnya ya, berarti di sini ya, ini P-nya kita kasih style misalkan margin left misalkan kita pakai 5 px seperti ini, dan ini tidak menggunakan petik 2 ya, petik 1, karena petik 2 nya udah digunakan di luar ini. Ini petik 1, ini juga petik 1. Kita simpan ya, kita coba lihat hasilnya. Model card yang ini lebih nggak mepet ya, nanti bisa diatur sebelah kanannya juga dan seterusnya, atau justify nya ini juga bisa diatur. Jadi secara keseluruhan seperti ini. Margin right misalkan 5 pixel, kemudian text align justify seperti ini. Kita simpan, jalankan lagi, jalankan ulang ya. Model card expand, saya tekan 1, nggak terlalu mepet ya, ini karena 5 pixel. Kalau misalnya dibesarkan 10 juga tidak ada masalah, nanti bisa diatur sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, Oke, untuk praktikum kali ini kita sudah berhasil untuk membuat layout seperti itu ya. Jadi ada 2 layout, karena array-nya dijalankan dan dimunculkan sebagai list card, bisa kemudian dipakai menggunakan card expand juga bisa. Nanti kita bisa mencoba yang jenis lain ya. Silakan diekspor, silakan dicoba ya, silakan diekspor. Kalian harus lebih bisa kreatif, karena ini hanya contoh, nanti bisa dikembangkan ke bentuk lain ya, nanti bisa kalian coba-coba lagi. Oke, mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan di grup seperti biasa ya. Oke, kalau nggak ada itu, ini udah selesai kita bahas ya. Mungkin cukup sekian sesi hari ini untuk prakteknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.